Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Bukit Tinggi 97,2 FM, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mengawali perjumpaan siang hariku, kami sampaikan sari berita utama. Wakil Bupati 50 Kota Ahlul Badri Toresha menyambut hangat kunjungan safari Ramadan Wakil Gubernur Sumatera Barat. Pertahankan predikat bergengsi WBK WBBM 2026, KPKNL Bukit Tinggi perkuat integritas. Buletin Berita Minang dibacakan Ambo Rahmat Romi. Wakil Bupati 50 Kota Ahlul Badri Toresha menyambut hangat kunjungan safari Ramadan Wakil Gubernur Sumatera Barat Vasco Rusaimi di Musaji Raya Padang Japang Jo memperkenalkan filosofi kearifan lokal Ayah Janiah Ikan Jinak sebagai simbol keindahan atau keindahan alam serta keramahan masyarakat Satampe. Berikut laporan rekan kami Irsad. Bupati Kabupaten 50 Kota Ahlul Badri Toresha menyambut hangat kunjungan Wakil Gubernur Sumatera Barat Vasco Rusaimi di Masjid Raya Padang Japang. Dalam sambutannya, Ahlul menyampaikan rasa hormat atas kesediaan Wagub berkunjung pada Ramadan bersama keluarga. Dirinya memperkenalkan filosofi daerah Ayah Janiah Ikan Jinak yang menggambarkan keindahan alam juga karakter masyarakat setempat. Filosofi Ko menekankan bahwa alam di 50 kota sangat indah terutama pada suasana pagi hari. Selain itu, istilah itu mencerminkan masyarakat yang ramah, penuh senyum, juta buka dalam menyambut tamu. Jadi bahwa 50 kota ini dikenal dengan filosofinya Ayah Janiah Ikan Jinak. Maksudnya itu alamnya indah. Ini kalau pagi indah sekali di Bawadu. Ikan Jinak masyarakatnya ramah. Ini unik. Sangat ramah sekali. Penuh senyum. Tidak ada yang membunuh. Menanggapi hal itu, Vasco Rusaimi mengagen apresiasi tinggi atas sambutan hangat dan diagian oleh pemerintah Kabupaten 50 Kota. Vasco juga memperkenalkan jajaran pejabat pemerintah provinsi dan turut mendampingi kunjungan kerja itu. Kehadiran para pejabat Ko bertujuan untuk memperkuat sinergi pembangunan antara tingkat provinsi dan daerah. Bapak Wakil Bupati 20 Kota beserta jajaran tadi sudah diperkenalkan oleh Pak Wakil Bupati. Tadi Pak Wagub sudah perkenalkan mana pejabat-pejabatnya beliau tadi menemani beliau. Ini beliau pejabat provinsi gitu. Tak kalah gagah. Pertemuan di Masjid Raya Padang Japangko diharapkan dapat mempererat hubungan emosional antara pemimpin dan masyarakat. Irsyad melaporkan. Perum Bulog wilayah Sumatera Barat memastikan kebutuhan pokok masyarakat selama Ramadan dalam kondisi aman dan mencukupi. Kepastian tersebut terlihat dari ketersediaan stok pangan yang disiapkan dan dipantau setiap harinya guna menjaga stabilitas pasokan dan harga di pasaran. Kepala Bulog Sumbar R. Dharma Wijaya mengatakan stok tersebut dinilai cukup untuk memenuhi lonjakan kebutuhan selama Ramadan ko. Selain menjaga ketersediaan, Bulog taruh melakukan pemantauan distribusi supaya pasokan tetap lancar sampai ke tingkat konsumen. Dengan ketersediaan ko, masyarakat tidak perlu khawatir terhadap kebutuhan bahan pokok selama bulan suci Ramadan ko. Bulog Sumbar menegaskan komitmen untuk terus menjaga ketahanan pangan dan stabilitas harga di wilayah tersebut. Pertahankan predikat bergengsi WBK WBBM 2026, KPKNL Bukit Tinggi memperkuat integritas. Berikut laporan rekan kami Joni Marbeta. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang KPKNL Bukit Tinggi Andi Sugiri menegaskan pentingnya menjaga dan meningkatkan zona integritas ZI menuju wilayah bebas dari korupsi serta wilayah birokrasi bersih dan melayani dan telah diraih
dek kantor pelayanan nan alah diraih dek kantor pelayanan kekayaan negara dan lelang Bukit Tinggi. Dirinya menyampaikan capaian pengakuan BPK BBM merupakan prestasi dan harus dipertahankan secara berkelanjutan sustainability, terutama pada tahun 2026 ko. Menurutnya, keberhasilan mempertahankan predikat sangat bergantung pada integritas dan profesionalisme seluruh pegawai nan ada di KPKNL Bukit Tinggi ko. Andi Sugiri menekankan pula bahawa integritas aparatur harus tarikh diasah melalui kedisiplinan, transparansi serta kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku. Selain itu, peningkatan profesionalisme kerajo dinilai penting guna memastikan pelayanan publik berjalan optimal dan berkualitas. Selaku pegawai negeri kan ada mutasi, jadi pegawai itu mau nggak mau harus terus diasah integritas maupun profesionalisme sehingga sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Integritas pastinya. Iya, tiap tahun kan harus dievaluasi, diupdate. Seluruh jajaran harus mempakui komitmen reformasi birokrasi, menjaga budaya kerajo bersih serta meningkatkan kompetensi sumber daya manusia SDM dan adu sehingga capaian zona integritas ZI tidak hanya dapat dipertahankan tetapi juga semakin ditingkatkan di kemudian hari kemukunya. Joni Marbeta mengabat untuk berita Minang pada siang hari ko. Dan sanak pendengar, Koperasi Serba Usaha KSU Bina Tani Sejahtera atau disingkat dengan BTS Tanjung Pangkal, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat menggelar RAP akhir tahun atau erat istilahnya tahun buku 2025 di Gedung Serbaguna Yaptip Pasaman Barat. Dalam sambutannya, Bupati Yulianto menyampaikan Koperasi merupakan mitra strategis pemerintah baik pusat maupun daerah dalam upaya pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Koperasi memiliki tujuan utama mensejahterakan para anggota. Yulianto berharap ke depan KSU BTS dapat terus berinovasi dalam pengembangan usaha maupun jasa melalui karano samu jo berbagai pihak dan mitra strategis. Sebagai bentuk komitmen pemerintah kota dalam meningkatkan kualitas infrastruktur, Wali Kota Padang Panjang Henry Arnis mengajukan proposal pembangunan seratu rehabilitasi infrastruktur kepada Menteri Pekerjaan Umum PU Bapak Dodi Hanggodo. Berikut laporan rekan kami Nofri. Wali Kota Padang Panjang Henry Arnis mengajukan proposal pembangunan seratu rehabilitasi infrastruktur kepada Menteri Pekerjaan Umum PU Dodi Hanggodo dalam rangkaian kunjungan Karajo Menteri PU di Sumatera Barat. Henry Arnis mengatakan pembangunan dan rehabilitasi infrastruktur tersebut merupakan kebutuhan mendesak guna mendukung aktivitas masyarakat sekaligus mengurangi risiko kebencanaan di Kota Padang Panjang. Usulan itu disampaikan sebagai bentuk komitmen pemerintah kota dalam meningkatkan kualitas infrastruktur dan pelayanan kepada masyarakat. Menurut Henry Arnis, beberapa infrastruktur yang diajukan sangat vital, baik untuk mobilitas warga, keselamatan pengguna jalan, maupun pengendalian dampak bencana. Dirinya berharap pemerintah pusat melalui Kementerian PU dapat memberikan perhatian dan dukungan terhadap kebutuhan infrastruktur di Padang Panjang, agar pembangunan dapat berjalan optimal dan berkelanjutan. Adapun proposal yang diajukan antara lain, pembangunan jembatan Ngalau dan jembatan Gatot Subroto, pembangunan trotoar di sepanjang jalan Sultan Syahrir, pengaspalan jalan dalam kota, perbaikan jalan irigasi pasca bencana, serta normalisasi Sungai Batanganai. Kami dari Padang Panjang mengusulkan 2 jembatan. Saya ingin menyampaikan betapa perlunya jembatan itu untuk dijadikan bahan pertimbangan. Itu kami khawatir jembatan itu untuk 2 jembatan itu, jembatan Ngalau dan jembatan Gatot Subroto, itu penghubung antara Padang Panjang dengan Kabupaten Tanah dan melewati area pertanian 500 hektar kurang lebih. Proposal yang kami ajukan itu mohon kami yang 2 ini Bapak bisa setujui. Wali Kota menambahkan kebutuhan infrastruktur strategis tersebut penting untuk menunjang konektivitas, keselamatan, serta kenyamanan masyarakat Kota Padang Panjang. Nofri melaporkan. Berita selanjutnya. Pemerintah Kabupaten Agam mengusulkan kembali perbaikan infrastruktur dan rusak dampak bencana hidrometeorologi melanda daerah itu kepada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Bupati Agam Bapak Beni Warlis mengatakan adapun infrastruktur nan diusulkan meliputi perbaikan atau pembangunan kembali ruas jalan Kabupaten nan terdampak banjir dan longsor.
pembangunan jembatan gantung di wilayah terisolir, rehabilitasi jaringan irigasi pertanian, serta pemulihan sarana air berasiah bagi masyarakat. Bini Walis berharap dukungan dari pemerintah pusat melalui skema penganggaran infrastruktur supaya pemulihan jalan, jembatan gantung, irigasi dan air bersih dapat segera direalisasikan. Wakil Gubernur Sumatera Barat, Bapak Fasco Rusaimi, baru penyesuaian jadwal pelaksanaan Pekan Olahraga Provinsi Porprov Sumatera Barat 2026 ke bulan Oktober, itu memberikan waktu bagi 19 kabupaten kota mengusulkan kontingen secara panuh. Berikut laporan rekan kami Alwan Ahmad Fauzan. Provinsi Sumatera Barat menegaskan komitmennya untuk memastikan pelaksanaan Pekan Olahraga Provinsi Porprov tahun 2026 tetap terlaksana. Hal disampaikan Wakil Gubernur Sumatera Barat Fasco Rusaimi mengungkapkan bahwa ajang olahraga itu dinilai indah sekadar kompetisi, tetapi juga semangat kebersamaan, kekompakan, dan harga diri olahraga ranah Minang. Lebih lanjut, Uda Fasco Sapan Karipnya menegaskan bahwa Porprov 2026 harus dilaksanakan secara sederhana, efisien, serta berorientasi pada pembinaan atlet lokal. Sesuai dengan semangat kebersamaan kita, prinsipnya tahun ini harus ada Porprov, wajib ada Porprov. Nah, saya berharap kabupaten kota juga membuat percepatan. Kalau semangatnya olahraga, saya yakin DPRD pendukung. Yakin saya. Diketahui rapat koordinasi Kepala Daerah terbatas dan dihadiri Bupati Jo Wali Kota se-Sumatera Barat pada akhir Januari lalu menyepakati penundaan penyelenggaraan Porprov ke-6 Bale pada Oktober 2026 mendatang. Keputusan itu diambil setelah sejumlah daerah masih disibukkan dengan agenda rehabilitasi jorek rekonstruksi pasca bencana, serta belum tasadionyo anggaran pendukung dari daerah. Alwan Fauzan melaporkan. Sekian berita daerah Babaso Minang untuk hari Kaum, Minggu 22 Februari 2026. Berita daerah selanjutnya dapat dunsan dengarkan besok pada pukul 6 waktu Indonesia Barat. Selamat siang, Ambo Rahmat Romi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda sedang mendengarkan 01 RRI Bukit Tinggi 97,2 FM.